Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sentika Claudia Sari Mandela dengan NPM 121142001200175. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang helping relationship. Helping relationship adalah hubungan yang terjadi antara dua individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sepanjang kehidupan. Helping relationship menurut Thierry dan Capuzzi mengartikan bahwa hubungan membantu merupakan beberapa individu bekerja sama untuk memecahkan apa yang menjadi perhatiannya atau masalahnya dan atau membantu perkembangan dan pertumbuhan salah seorang dari keduanya. Helping relationship menurut George dan Christiani mengemukakan bahwa pemberian bantuan profesional merupakan proses dinamis dan unik yang dilakukan individu untuk membantu orang lain dengan menggunakan sumber-sumber agar tumbuh ke dalam arahan yang positif dan dapat mengaktualisasikan potensi-potensinya untuk sebuah kehidupan yang bermakna. Helping relationship menurut Rogers mengemukakan bahwa maksud hubungan tersebut adalah untuk peningkatan pertumbuhan, kematangan fungsi, cara penanganan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber-sumber internal pada pihak yang diberikan bantuan. Ciri-ciri helping relationship. Yang pertama, hubungan helping adalah penuh makna dan bermanfaat. Yang kedua, afeksi sangat mencolok dalam hubungan helping. Yang ketiga, keutuhan pribadi tampil atau terjadi dalam hubungan helping. Yang keempat, hubungan helping terbentuk melalui kesepakatan bersama individu-individu yang terlibat. Yang kelima, saling hubungan yang terjalin karena individu yang hendak dibantu membutuhkan informasi, pelajaran, advice, bantuan, pemahaman, dan perawatan dari orang lain. Yang keenam, hubungan helping dilangsungkan melalui komunikasi dan interaksi. Yang ketujuh, struktur hubungan helping jelas atau gamblang. Dan yang kedelapan, upaya-upaya yang bersifat kerjasama menandai hubungan helping. Yang kesembilan, orang-orang dalam helping dapat dengan mudah ditemui atau didekati dan terjamin tetap sebagai pribadi. Yang kesepuluh, perubahan merupakan tujuan hubungan helping. Karakteristik helping relationship dalam hubungan konseling. Yang pertama, afeksi. Hubungan konseling dengan klien pada dasarnya lebih sebagai hubungan afektif daripada sebagai hubungan kognitif. Hubungan afeksi akan tercermin sepanjang proses konseling, termasuk dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif klien. Yang kedua, intensitas. Hubungan konselor dan klien yang intens ini diharapkan dapat saling terbuka terhadap persepsinya masing-masing. Tanpa adanya hubungan yang intens, hubungan konseling tidak akan mencapai pada tingkatan yang diharapkan. Konselor biasanya mengupayakan agar hubungannya dengan klien dapat berlangsung secara mendalam sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. Yang ketiga, pertumbuhan dan perubahan. Hubungan konseling bersifat dinamis. Hubungan konseling terus berkembang sebagaimana perubahan dan pertumbuhan yang terjadi pada konselor dan klien. Hubungan tersebut dikatakan dinamis jika dari waktu ke waktu terus terjadi peningkatan hubungan konselor klien, pengalaman bagi klien dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pada klien terjadi pengalaman belajar untuk memahami dirinya sekaligus bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. Yang berikut, yang keempat, privasi. Pada prinsipnya dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan klien. Keterbukaan klien tersebut bersifat konfidensial. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang klien dan tidak dibenarkan mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin klien. Perlindungan atau jaminan hubungan ini adalah unik dan akan meningkatkan kemauan klien membuka diri. Yang kelima, dorongan. Konselor dalam hubungan konseling memberi dorongan atau
sportif kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam hubungan konseling, konselor juga perlu memberikan dorongan atau keinginannya untuk perubahan perilaku dan memperbaiki keadaannya sendiri, sekaligus memberi motivasi untuk berani mengambil risiko dan keputusannya. Yang keenam, kejujuran. Hubungan konseling didasarkan atas saling kejujuran dan keterbukaan serta adanya komunikasi terarah antara konselor dan kliennya. Mengembangkan helping relationship. Tindakan keperawatan dilakukan kepada pasien perlu mempertimbangkan keinginan klien, sehingga hubungan yang terjadi benar-benar sebagai hubungan mutualis dan sebagai sarana agar kebutuhan-kebutuhan klien terpenuhi. Helping relationship antara perawat klien tidak dapat begitu saja terjadi, namun harus dibangun secara cermat dalam melakukan teknik komunikasi yang terapeutik. Ada tiga hal mendasar dalam mengembangkan helping relationship, yaitu keikhlasan, empati, dan kehangatan. Karakteristik dalam melakukan helping relationship. Karakteristik yang diperlukan perawat dalam melakukan helping relationship yaitu kesadaran diri terhadap nilai yang dianutnya. Perawat harus mampu menjelaskan tentang dirinya sendiri, keyakinannya, apa yang penting dalam kehidupannya. Setelah itu barulah ia akan mampu menolong orang lain menjawab pertanyaan tentang hal-hal tersebut. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisa perasaan sendiri. Perawat secara bertahap belajar dan mengatasi berbagai perasaan yang dialaminya seperti rasa malu, marah, kecewa, putus asa. Yang ketiga, kemampuan menjadi contoh peran. Perawat perlu punya pola dan gaya hidup yang sehat, termasuk kemampuan menjaga kesehatan agar dapat dicontohi oleh orang lain. Yang berikutnya, yang keempat, altruistik. Perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang berikutnya, rasa tanggung jawab, etik dan moral. Tiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Yang terakhir, tanggung jawab. Ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri dan berbagi tanggung jawab dengan orang lain. Tujuan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif dan maladaptif. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang helping relationship di hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.